Tanggal 22 April tahun 2011 di Delta Plaza Surabaya. Waktu itu saya cuma jadi member gathering dan pencetus gathering adalah Dita, Safira, dan Osin waktu itu. Dan setelah kita gathering, kita berencana untuk membuat sebuah fanbase Linkin Park Surabaya. Dan setelah kita minta izin ke LPFI Pusat, terbentuklah LPFI Surabaya pada tanggal 10 Juni tahun 2011 dan itu menjelang konser Linkin Park di Jakarta pada waktu itu. Untuk kegiatan Linkin Park Surabaya itu kalau untuk sebelum pandemi kita banyak acara seperti pertama ada gathering, kita biasanya kumpul-kumpul gatheringnya itu di taman-taman. Habis itu kalau untuk yang Ramadan kita ada bagi-bagi baksos, takjil, terus buka puasa bersama, sama ada juga halal bihalal. Untuk yang pas pandemi gini kita nggak bisa banyak kegiatan, kita biasanya meeting atau meet up-nya lewat Zoom atau cuma sekedar nongki biasa. Jadi awal mulanya itu sekitar tahun 2011-an itu kita buat grup Facebook buat teman-teman Linkin Park Surabaya semua. Terus di tahun yang sama juga di tahun 2011 kita buat Twitter buat Linkin Park Surabaya. Tapi selama perjalanan waktu dari tahun 2011 sampai 2015 itu kita nggak ada perkembangan tentang acara-acara atau apa event-event. Jadi kita buntu. And then di tahun 2017 kita buat grup IG. Jadi otomatis kita di sana lebih fokus ke konten. Beberapa kita share ilmu, info yang bermanfaat hingga sampai sekarang di masa-masa pandemi ini tuh banyak perbedaan yang jauh dari awal kita buat Instagram pertama terbentuk sampai sekarang itu semakin sepi, semakin berkurangnya event-event juga setelah si Chester Bennington vokalis Linkin Park meninggal. Kita semakin bingung tentang konten yang apa yang kita mau upload, tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Nonton konser Linkin Park itu pertama kita di Jakarta tahun 2011. Kita berangkat bareng dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api dan setelah di sana kita ngumpul di gathering akbar LPFI dan kita seru-seruan bareng sama teman-teman fanbase dari daerah-daerah lain di se-Indonesia gitu. Dan terakhir kita nonton konser Maxinoda tahun 2019 ini. Ya, kalau saya untuk konser Linkin Park itu yang Maxinoda aja tahun 2019 saya mewakili Linkin Park Surabaya ke Jakarta juga bareng-bareng teman-teman yang ada di Jawa Timur. Itu berangkat bareng naik kereta. Terus kita itu disambut sangat ramah dan hangat oleh anak-anak Linkin Park di sana, fanbase Jakarta. Sampai ada yang kita tuh nginep di apartemennya mereka gitu. Ya terus habis itu waktu konser tuh ya kita ngantri bareng, seru-seruan bareng, foto-foto. Ketemu juga member-member fanbase lainnya gitu. Pokoknya seru banget dan so excited. Kalau saya pernah gathering di Bandung, ketika itu aku dan temanku itu memang sengaja ke Bandung itu untuk wisata, untuk refreshing. Terus gathering ke sana itu ya saya ingat kalau saya punya teman-teman di Bandung, ya udah saya kontak. Terus habis itu kita gathering bareng, ngopi bareng, cerita-cerita bareng ya. Alhamdulillah saya disambut dengan baik oleh anak-anak Bandung ya, terima kasih. Terus habis itu untuk yang kedua saya itu ini gathering yang sudah direncanakan oleh Linkin Park fans Indonesia yaitu Moving Forward. Biasanya setiap tahun sekali Moving Forward. Ini Moving Forward yang kedua itu saya ikut yang di Jogja itu barengan anak-anak fanbase lainnya. Itu pokoknya ngumpul jadi satu, itu kita ke Borobudur. Habis itu kita juga nyewa seperti kayak base camp gitu atau kayak rumah untuk tempat kita sharing-sharing, main game dan sebagainya. Terus kita juga jalan malam bareng di sekitaran Jogja situ. Pokoknya seru banget, itu pengalaman yang bagus. Kalau saya sih gathering di luar kota itu di Malang ya. Waktu itu setelah nonton konser kan dulu kita janjian sama anak-anak Malang untuk main ke Malang, dan gatheringnya itu waktu itu di Matos. Kita sharing-sharing tentang pengalaman kita waktu nonton konser kemarin. Kita seru-seruan bareng sama anak-anak Malang gitu. Kalau saya sendiri
sama teman-teman waktu itu di Semarang, meet and greet-nya. Kebetulan di situ ada anak LP member salah satu di Semarang, jadi kita pun kumpul. Ya, sekalian juga wisatawan di tempat Semarang. Cukup sih itu saja pengalaman saya, dan itu menarik banget. Excited sama teman-teman anak LP. Untuk harapan ke depan untuk Linkin Park Surabaya, saya berharap komunitas ini tuh tetap ada, eksis, dan makin banyak anggotanya yang aktif. Ya sekedar nongki atau ketemuan silaturahmi, atau ya insya Allah kalau ada waktu diadakan gathering kayak gitu, supaya kita itu tetap saudaraan walaupun Linkin Park ini sudah nggak eksis karena vokalisnya sudah meninggal seperti itu kan. Jadi harapannya yang baik-baik aja. Terus juga untuk Instagramnya Linkin Park Surabaya semoga semakin kreatif lagi dengan konten-konten, dengan para penerus yang aktif. Itu aja sih. Harapan saya untuk Linkin Park Surabaya ke depannya supaya tetap eksis, tetap menjaga kekompakan meskipun grup band kita masih belum aktif, tapi tali silaturahmi antar member tetap kita jaga, tetap solid lah. Kalau bisa ya member-member yang lama nggak aktif semoga aktif kembali, meskipun hanya cuma nongkrong-nongkrong di base camp atau sekedar sharing-sharing atau apalah, yang penting menjaga silaturahmi. Harapan saya sih untuk ke depan buat Linkin Park lebih konsisten merekrut member-member baru. Bahwasanya Linkin Park ini walaupun tidak ada vokalis dari band Linkin Park, kita harus tetap mengingat bahwasanya Linkin Park tetap ada di dunia kancah internasional, termasuk di kota Surabaya di Indonesia. Terima kasih.